Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jawabnya nggak kompak. Ayo, yang jawab salam saya sumpahin besok berangkat haji. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi dzil jalali wa syari'il harami wal halali. Thumma salatullahi ma'as salami ala nabiyil mustafa tihami Muhammadil hadi minal dhalali wal afdali sahbi wa khairi ali. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammad wa maulana nabiyyina Muhammad wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihil ghuril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Pertama-tama yang saya muliakan, yang saya hormati untuk segenap aparatur pemerintah baik sipil, TNI maupun Polri-nya, dan juga untuk para alim ulama, para tokoh masyarakat, para ustadz. Mudah-mudahan ulama-ulama kita yang telah hadir pada malam hari ini dan tokoh masyarakat kita, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan umur yang barakah. Allah lancarkan segala urusannya. Amin ya rabbal. Begitu pula yang saya muliakan, yang saya hormati, abna'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah hadir di tengah-tengah kita, di antaranya Al-Habib Ahmad Al-Attas yang disebut Habib Selot Junior. Kemudian orang tua saya Sayyidul Walid Al-Habib Yahya bin Ali Al-Habashi. Kemudian adik saya putranya daripada Al-Habib Yahya, yakni Al-Habib Ibrahim bin Ali bin Yahya bin Ali Al-Habashi. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan umur yang panjang, sehat walafiat. Allah lancarkan segala urusannya, Allah berkahkan kehidupannya. Amin ya rabbal. Begitu pula salam ta'zim saya wabil khusus untuk seluruh panitia penyelenggara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan para panitia penyelenggara Maulid Nabi di Perumahan Dewata ini Allah berikan umur yang panjang, sehat walafiat. Amin ya rabbal. Begitu pula salam hormat saya haturkan, saya khususkan, dan salam ta'zim saya yang saya sampaikan kepada para hadirin hadirat, muslimin muslimat, mu'minin mu'minat. Semuanya kita angkat tangannya, kita minta sama Allah, ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Rabbana ya Rabb. Tidaklah kita keluar dari majlis ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah sembuhkan segala penyakitnya, Allah lancarkan segala urusannya.
Allah berkahkan rumah tangganya. Allah limpahkan rizki yang halal, barakah dan tayyiban. Dan mudah-mudahan yang belum punya jodoh, Allah berikan jodoh yang soleh dan solehah. Dan tidaklah kita meninggal dunia kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Dan tidaklah kita meninggal dunia kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, mau lanjut tapi enggak nih, baru mukodimah doang udah 6 menit. Mau lanjut? Siap ngaji? Siap gembirakan hati maulid Nabi Muhammad? Sallu ala Nabi. Ahibba'il kiram, tidak lama yang saya sampaikan pada malam hari ini, kita bersama berkumpul bermuajahah satu dengan yang lainnya, tidak lain dan tidak bukan untuk merayakan maulid Nabi Muhammad. Berbicara tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu tidak ada manusia yang seperti Nabi Muhammad. Tidak ada makhluk manapun yang kelahirannya seperti Nabi besar Muhammad. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala berkata di dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Bahwasanya Allah dan para malaikat di dalam Al-Qur'anul Karim menggunakan kalimat yusallun. Kalau kita belajar ilmu nahwu, kalau belajar kita ilmu sorof, jelas bagi kita di situ disebutkan yusallun sebagai fi'il madhi, fi'il mudhari. Fi'il mudhari artinya yusallun. Allah dan para malaikat selalu senantiasa bersolawat atas satu makhluk yang mulia, tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad. Sayyiduna Muhammad. Allah menggunakan kalimat yusallun, menggunakan fi'il mudhari, menggunakan jamak mudzakkar salim. Bahwasanya para malaikat-malaikat Allah dan Allah subhanahu wa ta'ala selalu senantiasa bersolawat atas kelahiran makhluk yang mulia, bersolawat atas manusia yang sempurna, yaitu Sayyiduna Muhammad. Sehingga kita patut kita syukuri, patut kita banggakan atas kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak sampai di situ ibadallah. Kita dilahirkan ke muka bumi, tentu kita bersyukur sebagai pengikutnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa kita harus bersyukur atas kelahirannya Nabi dan kita dilahirkan menjadi pengikut umatnya Nabi? Ada salah satu hadis qudsi bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hadis qudsinya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, laulaka 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 ya Muhammad ma khalaqta aflak. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, Allah menyebutkan 3 kali berturut-turut, laulaka laulaka laulaka. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, kalau bukan karena engkau ya Muhammad, kalau bukan karena engkau ya Muhammad, ma khalaqta aflak.
Aku tidak akan pernah menciptakan sesuatu langit, bumi serta isinya. Aku menciptakan langit dan bumi serta isinya tidak lain dan tidak bukan karena berkah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi bertanya kepada Allah, kepada Rabbul Jalal, Rabbul Rahman, ya Rabbi, kalau engkau menciptakan langit, bumi serta isinya untukku, lalu aku Muhammad ini untuk siapa? Lalu aku ini untuk siapa ya Rabbi? Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, anta li habibi, engkau wahai Muhammad, aku ciptakan untuk kekasihku. Aku ciptakan engkau wahai Rasul hanya untuk kekasihku selama-lamanya. Sehingga Allah berkata dengan Nabi, bertanya lagi dengan Nabi, ya Muhammad, kau tahu bahwa langit, bumi serta isinya kuciptakan untuk engkau dan engkau ini untuk aku. Lalu aku Allah subhanahu wa ta'ala Rabbur Rahman ini untuk siapa ya Muhammad? Nabi Muhammad tertunduk, tidak bisa menjawab dengan pertanyaannya. Ketika Allah bertanya dengan Nabi hal sedemikian rupa, Nabi Muhammad tidak bisa menjawab dengan demikian. Sakatul Mustafa, uskut Nabi Muhammad, terdiam. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dengan Rasulullah, apa perkataan Allah? Engkau aku ciptakan liman yusalli alaika ya Muhammad. Aku ciptakan langit, bumi serta isinya dan engkau Nabi Muhammad hanya untuk manusia yang selalu berselawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala nabi, sallu ala nabi. Bahwasanya kita bersyukur dijadikan umat Nabi besar Muhammad. Tidak ada manusia manapun kelahirannya mengagumkan seperti Nabi Muhammad. Sehingga ketika kelahiran Al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, api yang menyala 1000 tahun lamanya tidak pernah padam, kecuali padam dalam keadaan dilahirkan sosok yang mulia Nabi besar Muhammad. Makanya Bapak Ibu, seperti acara hal sedemikian rupa kita wajib kita syukuri, wajib kita kagumi, wajib kita cintai. Kenapa? Karena di dalam kitab I'anatul Talibin bahwasanya Al-Imam Hasan Al-Basri beliau mengatakan bahwasanya untuk umat Nabi Muhammad yang selalu membasahi lidahnya membaca rawi maulid atas kelahiran Nabi, yang selalu bersalawat atas Nabi, Al-Imam Hasan Al-Basri beliau mengatakan, lau kanali mislu jabalin uhudin dahaban, lau kanali mislu jabali uhudin dahaban la anfaqtuhu ala qiraatil maulidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan di dalam kitab I'anatul Talibin bahwasanya lau kanali, kalau seandainya saya, Al-Imam Hasan Al-Basri, mislu jabali uhudin dahaban, kalau seandainya saya diberikan gunung Uhud, emas yang terbuat sebesar gunung Uhud, la anfaqtuhu, aku akan berikan terhadap siapa? Ala qiraatil maulidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akan aku sedekahkan itu emas yang terbuat yang sebesarnya seperti gunung Uhud terhadap orang yang selalu senantiasa
membaca maulidnya Nabi besar Muhammad. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bapak Ibu, kita buktikan, kita bawa hadir di majelis maulid ini, terutama yang terpenting basahkan lidah kita untuk selalu mengagungkan Nabi kita Muhammad. Pak, ngantuk Pak, minta kopi Pak sana. Bu, ibu-ibu kayaknya dari tadi ngobrol aja. Ibu-ibu kalau ngobrol aja saya sumpahin suami nikah lagi. Kok Habib serem amat, ini sumpah-sumpahan. Kalau doa lama, mending sumpahin biar cepat. Ayo ibu-ibu kalau ngobrol, bapak-bapak pada ngobrol, suaminya istrinya pada selingkuh lagi. Begitu juga ibu-ibunya kalau kebanyakan ngobrol sana ngobrol sini, saya sumpahin suaminya nikah lagi. Amin. Masya Allah. Makanya jadi jelas tidak Bapak Ibu, kita harus bergembira atas kelahiran Nabi, dan kita bergembira atas dijadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad. Tidak ada manusia manapun, umat manapun yang akan dimasukkan ke dalam surga kecuali sebagai umat Nabi Muhammad. Kok bisa Habib? Ya, kita berbicara tentang Rasulullah. Yang pertama, kita harus biasakan mulut kita bersolawat atas Nabi Muhammad. Jangan suka gibain orang, jangan suka ngomongin orang. Kenapa? Kalau kita berucap ngomongin orang, hal-hal keburukan orang, mending kalau kita dapat pahala. Kalau kita ngomongin orang, pahala orang yang kita omongin, dosa-dosa orang yang kita omongin dipindahkan ke dalam diri kita. Sedangkan orang yang kita omongin orang, pahala kita untuk orang yang kita omongin. Makanya kita biasakan bagaimana kehidupan Nabi, bagaimana tentang dakwahnya Rasulullah, bagaimana ketika Nabi Muhammad berdakwah, Nabi Muhammad berdagang. Makanya alhamdulillah Bapak Ibu, saya pribadi makanya aneh kalau ada yang bilang Habib Agil itu dakwah ceramah dibayar berapa? Betul. Habib Agil ceramah itu dibayar berapa? Perlu kita baris bawahi, pasang telinga. Haram jadah saya pasang tarif berceramah. Haram jadah. Kenapa? Rasulullah tidak mengharapkan lewat dakwah untuk rezekinya. Rasulullah tidak mengharapkan uang daripada dakwahnya, tidak. Tapi Nabi Muhammad berdakwah sekalipun Nabi tidak dibayar sedikit pun. Cuman kalian juga harus tahu ini umat Nabi. Ini saya banyak nih yang denger omongan-omongan. Ibu-ibu, bapak-bapak nggak mau penceramahnya. Kalau penceramahnya itu yang nggak ngelawak. Betul. Pengen ceramah yang ketawa ketiwi, lama-lama ntar kayak kuntilanak sama pocong. Betul. Ibu-ibu, bapak-bapak ngundang penceramah hampir 27 juta. Betul. Ceramah 20 juta. Dengerkan. Udah gitu udah 20 juta, 27 juta, itu si penceramah minta DP lagi. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah, min. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak dengerin ceramah yang cuman ketawa ketiwi, masih mending nonton Ronggeng Monyet.
Betul. Betul. Kok bisa Habib? Ya, ceramah mahal-mahal, diundang 27 juta, 16 juta, udah gitu nggak ada kaitan tentang maulid Nabi Muhammad, tidak ada pembahasan tentang Rasulullah. Buat apa kita menghadiri maulid Nabi tapi kalau hati kita selalu tertawa terhadap orang yang diceramahi. Makanya Bapak Ibu, alhamdulillah saya diajarkan oleh orang tua saya, guru saya, ceramah Habib Agil amplopnya berapa, haram jadah saya mau datang. Kok bisa? Buat apa, saya orang udah kaya sendiri. Betul. Kita Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah, Nabi justru dilempari kotoran. Nabi Muhammad berdakwah sehingga dilempari batu terhadap mengenai wajahnya Nabi. Cuman lucu kalau ada ustadz kiai ceramah minta amplop. Kalau ada ceramah ustadz kiai minta amplop, jangan pernah dipanggil. Buat apa kita mau ceramah mendengarkan Nabi tapi kita tertawa? Boleh kita tertawa sedikit, boleh. Bukan berarti kita tertawa sampai kita melupakan bahwasanya hadir di maulid hanya untuk temu kangen hati kita dengan Nabi besar Muhammad. Harus begitu. Harusnya kita sebagai umat Nabi mengikuti akhlaknya Rasulullah. Ketika Al-Imam Ali Zainal Abidin, menantu Rasulullah, Khalifatul Arba, ketika Ali Zainal Abidin menjadi sang khalifah, ada seorang Arabi bertanya dengan Sayyidina Ali, ya Khalifatul Rasul, hal arafta wa ikhbarni ala akhlaqin Nabi Muhammad. Wahai Sayyidina Ali, tolong dong, apakah engkau tahu, tolong ceritakan bagaimana akhlaknya Rasulullah. Tolong dong, kasih tahu bagaimana akhlaknya Rasulullah. Sayyidina Ali menantu Rasulullah yang setiap hari sama Rasulullah. Sayyidina Ali menjawab, Matla'ul Khalil, demi Allah wahai Arabi, saya tidak tahu, saya tidak bisa menjabarkan detail bagaimana akhlaknya Nabi besar Muhammad. Artinya apa? Berbicara tentang akhlak Nabi wajib ditinggikan segala-galanya. Jangan merasa kita orang paling pintar, jangan merasa kita orang paling hebat, jangan merasa kita orang yang punya pangkat. Tapi kalau berbicara kita ilmu, pintar, pangkat dan lain sebagainya, al-adab fawqal ilm. Adab itu di atas segala golongan ilmu. Orang pintar doang banyak Pak Bu, tapi akhlaknya yang nggak ada. Betul, betul. Sallu ala Nabi. Kalau cuman pintar doang, buat apa nggak ada akhlaknya? Akhlak di atas segala-galanya. Cuman na'udzubillah thumma na'udzubillah min dzalik. Orang yang mengaku punya ilmu, punya pangkat, tapi ada orang yang merayakan maulid Nabi dia cuek aja. Ada pengajian dia cuek aja. Ada ilmu-ilmu tempat yang mana dianjurkan untuk selalu dekat dengan Allah, mereka justru kebanyakan cuek. Tapi Nabi SAW harus kita bawa satu kunci yang terpenting. Kita sebagai umat Nabi pasti dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam detik-detik menjelang ajal Nabi, datang malaikat Israel alaihissalam mengetuk pintu rumah Nabi. Niat yang pertama, niat malaikat Israel izin untuk berziarah dengan Nabi Muhammad. Kemudian niat yang kedua, malaikat Israel meminta izin pamit untuk mencabut nyawa mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini khusus para nabi. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau besok malaikat datang atau pulang dari sini malaikat datang,
nggak bisa kita tawar-menawar. Tapi dikhususkan para nabi. Akhirnya Rasulullah berkata, ya Israel alaihissalam, man li ummati min ba'di. Wahai malaikat Israel, kalau aku meninggalkan aku punya umat, aku meninggalkan aku punya sahabat, lalu bagaimana nasib golongan umatku? Subhanallah, yang ditanya kita sebagai umatnya Nabi. Lalu malaikat Israel alaihissalam termenung, diam, nggak bisa menjawab. Akhirnya Rasulullah bertanya, ya Israel alaihissalam, aina Jibril alaihissalam. Wahai Israel, mana malaikat Jibril alaihissalam? Datang dipanggil malaikat Jibril alaihissalam, kemudian mengadukan tentang keinginan Rasulullah. Malaikat Jibril mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, membawa kabar gembira untuk kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Kabar yang begitu mulia yang menyentuh hati kepada Nabi Muhammad. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Allah mengatakan, fa innallaha haramal jannata 'alal anbiya wa umamihim qabla an tadkhuluha anta wa ummatuh. Fa innallaha haramal jannata 'alal anbiya. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan surga-surga dimasuki oleh para nabi, kecuali yang masuk ke dalam surga yang pertama adalah umat Nabi besar Muhammad dan bersama Nabi besar Muhammad. Sallu ala Nabi. Ketika Nabi Muhammad mencari umatnya ke neraka, nyari kemana-mana, Allah menegur Nabi, madza turidu an asda' min ummatika ya Muhammad? Ya Rasulullah, untuk apa kau repot-repot cari ke sana kemari mencari umatmu wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan, wallahi ya Rabbi, wallahi ya Rabbi, la arda wa wahidun ummati finnar. Demi Allah wahai Tuhanku, demi Allah wahai Rabbi, aku tidak rela, aku tidak ridha ada satu golongan umatku masih tersisa di dalam nerakanya Allah. Kalau begitu saya mau tanya semua yang hadir di sini, kita patut bergembira tidak dijadikan sebagai umatnya Nabi? Bergembira tidak? Bergembira tidak? Takbir. Sallu ala Nabi. Mau lanjut tapi enggak? Udah setengah jam. Mau lanjut? Mau lanjut? Ustaz Nur suruh salawatan sampai pagi. Masya Allah, saya dari pagi, dari siang jalan. Tadi dari Keramat Watu. Si Walid, tahu Walid? Bapak-bapak Dewata tahu Walid gak? Tahu Walid gak? Walid itu abahnya Dewata yang Mas Rifki, Mas Kiki. Telepon Habib sampai mana Habib? Aduh Habib gimana Habib? Masya Allah kayak orang ditinggal bini, nelponin mulu. Tapi mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat. Amin ya Rabbal. Ibu, ayo kita ini dijadikan umat Nabi dimanapun tempatnya kita, dimanapun kita ada pintu tobat untuk umat Nabi Muhammad. Mau tahu pintu tobatnya? Mau tahu pintu tobatnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'i syai'ati hasanah tamhuha wa khuluqin nas bil khuluqil hasan. Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun kalian berada, dimanapun kalian tempatnya. Wa'bi syai'ati hasanah tamhuha. Kita dulu pernah punya dosa sama orang, kita punya dosa sama orang tua kita punya dosa sama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'bi syai'ati hasanah tamhuha. Ikutin aja langkahnya, asal kita tidak berbuat dosa lagi dan kita ganti dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Wa khuluqin nas bil khuluqil hasan. Kita ini sebagai umat Nabi
Sebagai pengikut Nabi, wajib kita rapikan akhlak kita. Kita mengikuti akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada kisah yang menarik tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang tabi'in setelah zaman para sahabat. Para sahabat setelah sahabat namanya tabi'in. Ada seorang ulama besar namanya Al-Imam Shibli. Al-Imam Shibli dikenal bukan seperti golongan kita, dikenal bukan sebagai orang kaya, dikenal Al-Imam Shibli seperti orang gila. Mohon maaf, seperti orang gila. Pakaiannya bolong-bolong, kotor pakaiannya, bajunya kotor. Kemudian Al-Imam Shibli setiap hari dimimpikan bertemu dengan Nabi Muhammad. Setiap hari Al-Imam Shibli selalu berjumpa dengan Nabi. Ketika Al-Imam Shibli ingin masuk ke dalam masjid, ada seorang ulama besar, ada seorang kiai besar, ulama besar. Ketika melihat Al-Imam Shibli masuk ke dalam masjid, si orang ulama ini langsung menyambut Al-Imam Shibli, merangkul Al-Imam Shibli, memeluk Al-Imam Shibli, dan mencium keningnya Al-Imam Shibli. Ditanya sama muridnya, "Ya Syekh, kenapa engkau mencium keningnya Al-Imam Shibli? Kenapa engkau selalu memeluk dengan pelukan keras terhadap Al-Imam Shibli? Padahal Shibli ini bukan orang yang seperti kita. Al-Imam Shibli ini bisa dikatakan orang yang tidak waras." Apa kata si Syekh? "Ra'aitu fil manam Rasulullah ma'al Imam Shibli." Saya telah melihat di dalam mimpi saya bahwasanya Rasulullah selalu mencium keningnya Al-Imam Shibli. Mau nggak dicium keningnya sama Nabi Muhammad? Mau tidak dicium sama Nabi Muhammad? Mau apa tidak? Sallu ala Nabi. Akhirnya kata si Syekh ini mengatakan bahwa Nabi mengatakan terhadap Syekh yang bermimpi dengan Al-Imam Shibli, "Ya Syekh, hal ta'rifta al-syama ala Nabi Muhammad?" "Hei Syekh, tahu nggak saya setiap hari selalu datang ke Al-Imam Shibli dan Shibli ini saya cium keningnya." Al-Imam Shibli sehari selalu membaca sebelum tidurnya. Al-Imam Shibli tidak pernah meninggalkan membaca, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Baca sebelum tidur, biasakan diri kita membacakan "Laqad ja'akum rasul". Biar apa? Biar kita selalu bisa, mudah-mudahan kita dimimpikan bersama Nabi Muhammad. Ada riwayat yang mengatakan bahwasanya sampai selesai fa intawallau, sampai selesai dibacakan setiap harinya sebelum tidur. Makanya kalau kita sebagai umat Nabi nggak pernah melihat Nabi, tapi setidaknya basahkan mulut kita untuk selalu berselawat atas Nabi besar Muhammad. Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi. Jelas sampai sini? Udah jam 10:30 lebih, mau jam 11. Ayo, saya mau ajak kalian semua bersolawat sama Nabi. Mau apa tidak? Mau apa tidak? Ayo jawab yang kompak, mau apa tidak? Ada syaratnya. Mau nggak syaratnya? Mau tahu nggak? Ketika saya baca Nabiullah Muhammad, ketika manusia yang mulia, antum semua baca Nabiullah Muhammad. Setuju? Setuju? Cuman saya mau tes dulu. Ayo, manusia yang mulia, manusia yang sempurna,
Bisa? Bisa? Ayo kalau begitu nyalain semua handphonenya, yang bawa handphone keluarin semua. Yang nggak keluarin handphone, saya sumpahin handphonenya pada hilang. Setuju? Setuju? Betul? Sallu ala Nabi. Ayo semua keluarkan handphonenya. Pak, nggak punya handphone pak? Sian amat loh. Ayo semuanya nyalakan handphonenya. Yang nggak ngeluarin handphone, saya sumpahin pulang dari sini handphonenya pada hilang. Biarin aja buat Nabi kok pakai hitung-hitungan. Ayo, ayo sama-sama. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Manusia yang mulia Nabi Allah Muhammad, manusia yang paling agung Nabi Allah Muhammad, manusia paling tampan Nabi Allah Muhammad, paling nikmat memandang Nabi salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Hamba yang paling takwa Nabi Allah Muhammad, hamba yang paling taat Nabi Rasul Nabiullah Muhammad, mahkota para nabi. Semuanya, semuanya. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Al-Quran yang berjalan, semua keluarkan suaranya, yang akhlaknya dipuji Nabi Allah Muhammad, yang namanya di langit Nabi Allah Muhammad, yang namanya di surga Nabi Allah. Semuanya. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Yang hidup sederhana Nabi Allah Muhammad, yang sayang pada kita Maulaya salli wa
صلوا عليه انزل الرحمة يا رب افتح العين بوجودك يا محمد مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي يا ربنا kalau nggak cinta sama Nabi berarti rugi apa tidak? Rugi apa tidak? Kok Habib kita bikin acara maulid itu kan sesuatu yang bid'ah, solawat itu kan sesuatu yang bid'ah, sedangkan solawat kita diiringi musik itu kan haram. Ini orang ngajinya nggak selesai tapi bodoh. Betul? Betul? Apapun yang berkaitan dengan Nabi semuanya dihalalkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, dengan catatan kita tidak bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setuju? Setuju? Sallu ala nabi. Kalau ada yang bilang kita mengatakan merayakan maulid, bikin solawatan, mengagungkan Nabi itu kan sesuatu yang bid'ah, berarti dia nggak pernah baca kitab Ihya Ulumuddin. Betul? Berarti dia nggak sampai selesai baca Al-Qur'annya. Betul? Kalau begitu saya mau tanya semua yang hadir di sini, siap cintain Nabi? Siap cintain Nabi? Siap ikutin Nabi? Siap cintai Allah? Siap ikuti Allah? Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan kumpulnya kita pada malam hari ini di tempat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita bersama Nabi Muhammad di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah ya Rabbi, maafkan segala dosa-dosa kedua orang tua kita yang masih hidup. Ya Rabb, panjangkan umurnya dan diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rabb, orang tua kita yang meninggal dunia, ya Rabb, berkah Nabi Muhammad kumpulkan orang tua kita yang meninggal dunia bersama Sayyiduna Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, kita manusia banyak dosa, kita manusia banyak lalai, tapi berkah Nabi Muhammad segala-galanya kita dihapuskan dosa-dosanya dan dikumpulkan bersama Nabi. Berkah Nabi Muhammad pula ya Allah, berikan keturunan yang soleh dan solehah untuk kita. Ya Allah, berkah Nabi Muhammad pula yang belum memiliki jodoh, berikan jodoh yang soleh dan solehah. Allah lunaskan segala hutang-hutangnya. Allah bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya berkati Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, kesalahan punya pribadi diri saya sendiri, kebenaran hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim wal mu'afani minal fitani wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur.